Hai guys, welcome to my YouTube channel. It's me again, Yasmin. Nah, kali ini akhirnya kita berangkat juga bareng-bareng sama Dian dan sama Gary. Buat banyak banget temen-temen semuanya yang pada nanyain, kapan kak pergi lagi bareng sama Dian sama Gary? Nah ini dia sekarang. Selama ini kan pandemi, jadi kita nggak ada trip-trip luar kota, terus nge-DJ. Pasar Labuan Bajo. Nah tuh, udah kedengeran kan mau kemana? Kita mau ke Labuan Bajo. Seru banget, kali ini bakalan beda tripnya sama yang lain-lainnya. Kenapa? Karena kali ini nggak ada nge-DJ-nya, cuma kita bakal nge-DJ di kapal finisi gitu, namanya Zada. Terus udah gitu sisanya liburan aja sih, kayak jalan-jalan, kayak lihat tempat wisata di Labuan Bajo. Terus udah gitu, pokoknya bakal seru deh, ikutin terus dan jangan dicepetin, jangan di skip, kayak gitu deh. Let's go. Labuan Bajo yang ketiga kalinya. Kali ini di Labuan Bajo kita nginepnya di Siesta. Mari kita lihat kayak gimana. Lucu ya, kayak Yunani gitu. Terus kita lihat kolam renangnya kayak gimana. Akhirnya sampai juga di Labuan Bajo. Ini yang ketiga kalinya aku ke Labuan Bajo. Makanya kita nyobain ganti hotel. Mari kita istirahat, terus baru tidur. Sama aja ya. Udah sampai nih di Labuan Bajo, di hotel yang kita inepin namanya Siesta. Cuma belum bisa check in, jadi kita masih chill dulu di kafenya. Ini lagi pesen makan. Baru sejam lagi baru kita bisa masuk kamar tidur. Ini namanya Virgin Pina Colada. Jadi isinya pineapple juice sama coconut cream. Enak deh pokoknya. Ngantuk beb, ngantuk. Ke itu dulu ya, Alfamart gitu boleh nggak? Di mana harus ada pisang goreng. Pisang goreng terbaik. Nah sekarang kita akan mulai naik ke kapalnya namanya Zada Liveaboard. Let's go. Halo. Oh ya. Nah, sebelum kita naik ke kapal Zadanya, kita bakalan naik kapal kecil dulu untuk nyebrang ke sana. Makanya let's go. Gak sabar banget gak sih? Kapal Zada yang jadi rumah kita 3 hari 2 malam ke depan. Akhirnya kita sampai di Zada. Sekarang abis itu ntar kita bakalan room tour, bukan room tour apa ya? Boat tour. Ya itu dia. Yuk kita lihat ke sana, guys. Sekarang kita coba masuk ke kamar aku. Let's go. Ini lantai 2, atas lantai 3. Nah, berhubung aku cuman sedikitan, jadi aku tinggalin di kamar yang ini. Dia ocean view. Kalau yang lain itu ada yang family room yang besar gitu, cuman kamar aku yang segini doang. Tapi apa cukup, yang penting kan jalan-jalan ya. Ini guys, ihi, ada toiletnya juga di dalamnya. Habis ini kita mau makan siang, baru habis itu mulai keliling sailing ke Pulau Kelor dan lihat kelelawar, gitu guys. Halo semuanya. Oke, alhamdulillah kita semua udah berada di atas kapal. Kapal Zada ini akan menjadi rumah kita selama 3 hari 2 malam ke depan. Nah, sebelum kita berlayar, ada sedikit briefing singkat, penjelasan safety dan pengenalan awak kru. Kalau kata orkestra kita DJ Yasmin. Hai guys. Halo. Semuanya udah ikutan sailing bareng sama aku di Zada.
Semoga semuanya senang, terus acaranya lancar aja. Amin. Pokoknya kalau ada apa-apa langsung ngomong aja sama Nining. Aku di sini cuman ikutan join seru-seruan doang. Terus kalau mau minta foto video bisa sama timnya Zada juga. Ini ada masnya, terus ada yang lain. Udah ya, yaudah pokoknya enjoy Zada. Destinasi pertama kita bakalan ke Pulau Kelor. Jadi itu kayak trekking gitu, naik ke atas. Terus di atas itu bisa foto-foto, bakalan kelihatan kayak ada pantainya. Terus udah gitu, itu tuh kayak bukit gitu guys. Cuman aku udah pernah ke situ 2 kali dan udah foto di situ. Jadi kali ini aku nggak ikut. Nah, yang pergi ke sana adalah Gary. Nah, dia bakalan naik. Nanti Gary akan menjelaskan ke kalian kayak gimana. Ya. Ya udah pokoknya Gary bakalan ada di atas dan memperlihatkan view-nya seperti apa gitu guys. Terus udah gitu aku di sini juga barengan sama Mayang. Ini ada Mayang, ya kan? Terus juga ada teman-teman Lina dan Kak ini. Hai, kalau misalnya kalian lihat gak ada akunya, udah ada mereka di video-video ini ya. Sampai di Kelor. Ini Kelor kan ya? Iya Bener kan ya? Iya benar. Tapi ternyata rame banget. Rame gila. Ini kita belum tahu nih mau naik apa enggak nih. Ya, Rame banget anjir. halo guys. kita tuh rencananya mau naik ke atas ke Bukit Kelor. Tapi setelah kita nyampe naik perahu kecil, kayaknya rame banget. Tuh, di atasnya tuh ngantri, Jack. Parah. Kayak ngantri sembako. Jadi kayak kita memutuskan cuma menikmati dari bawah aja kayaknya. Gimana Kita gitu? ngeliatin mereka yang naik turun aja lah. Itu aja udah capek. Soalnya kayak keramaian, kita naik ke atas tuh nggak ada gunanya kayaknya. Terlalu padat. Kita foto juga bocor orang kan? Udah bocor banget udah. Ditambal susah udah. Jadi kita memutuskan gak usah nih ya. Iya, nggak usah deh. Gak usah, Ger. Iya. Iya, buang tenaga Udah kan? ngeliatin air aja tuh. Karena kita nggak jadi naik ke atas karena ada beberapa alasan. Salah satunya itu rame, ngantri, dan di atas itu lumayan padat. Jadi kita foto-foto dari bawah. Cuman langitnya itu mendung. Jadi hasilnya kira-kira ini gini nih. Gila. Di sini sekarang. Iya. Lu nyusahin gua lu. Lagi ya. Anjing. Mamam tuh ngedit. Jadi kita mau balik ke kapal aja. Duluan. Bye bye guys. Mau hujan. Udah gerimis. Sekarang kita mau makan sore dulu, bukan makan siang. Jadi ada seafood, ini ada ayam, ini ada apa nih? Udang, calamari, ini ada sayur-sayur, dan ada sate.
Sama, selamat malam. Kita kan mau terakhir ya. Minta ekornya. Ekor. Kita makan malam dulu bersama teman-teman. Ternyata aku baru tahu, dapet info ternyata trip kali ini tuh sold out. Jadi kamera tuh full. Alhamdulillah ya. Kita cuci tangan dulu abis itu makan. Mabok bukan cap. Jelas. Oh, dia orang gue. Terus sunblock supaya nggak kebakar, pakai sepatu. Terus masih itu dong. Kalau mau bawa kain-kain supaya cantik gitu fotonya ya kan, Indonesia banget. Good morning! Sekarang jam 5:30 pagi, kita udah ada di kakinya Pulau Padar dan kita bakal naik ke atas. Pulau Padar itu salah satu ikon yang terkenal di Labuan Bajo. Kita bakalan naik kurang lebih berapa ratus anak tangga gitu ya. Ntar aku hitung deh, terus aku kasih tahu kalian. Let's go! Bagian lebih atasnya, soalnya di bawah tuh rame banget orang, banyak banget. Mungkin ini lagi high seasonnya Labuan Bajo. Terakhir aku kesini yang naik cuman ada kayak 2 atau 3 kelompok doang. Tapi sekarang kalian bisa lihat gak sih, gila rame banget, di situ banyak masyarakat. Tuh rame banget, ya kan? Tapi seneng banget aku bisa balik lagi ke sini. Yang dulu itu aku pergi si bukit-bukitnya itu warnanya tuh kuning banget gersang. Tapi yang sekarang ini baru abis peralihan dari musim hujan ke musim panas, dia warnanya tuh kayak orange, kuning ke hijau ke kuning-kuningan dikit lah gitu guys. Hijau muda gitu. Tapi seneng banget bisa kesini. Tadi kita pokoknya naik cuma 15 menitan sampai 18 menitan, 5:30 sampai sini sekarang jam 6 lah lewat. Terus tadi kita nungguin Dian dulu karena aku udah naik duluan sama Gary sama si Ray. Terus nungguin dia naik baru ini kita udah ada di video gitu guys. Sini Ger, sini Ger. Kata si Gary lama lu katanya. Dan kalian tahu nggak sih beberapa hari yang lalu tuh sempat ada gerhana bulan kan. Terus sekarang kita di sini bisa menyaksikan sunrise dan juga bulan yang masih bulat dikit lah. Cantik banget. Oh ya guys, aku mau kasih informasi sama kalian. Kalau misalnya naik ke Pulau Padar, ke Komodo dan ke semua tempat-tempat di Taman Nasional Komodo ini, per orangnya dikenakan biaya 200.000, tapi udah provide sama travel agentnya. Jadi kalian udah nggak perlu siapin duitnya di bawah gitu, nggak usah. Kalian kasih nanti udah provide sama travel agent yang biasanya kalian pergi dan kalian pilih gitu guys. Tapi bagus banget guys, kalian harus lihat sih, mantep banget. Nah gitu guys keadaannya Pulau Padar kalau lagi high season. Untung aku waktu kesini tuh masih sepi, cuman ada 2 grup doang yang naik ke atas. Jadi bener-bener Padar tuh kayak berasa punya kita sendiri. Tapi kalau sekarang rame banget kayak pasar. Jadi untungnya waktu itu aku udah sempet dapet foto beberapa gitu. Setiap kesini tuh tetap amazed gitu loh sama pemandangannya, sama view-nya bagus banget. Dan pokoknya cantik banget deh. Kalian mesti kesini guys.
di Labuan Bajo. Kita kembali ke kapal guys. Kita mau sarapan. Sekarang jam 7:30. Banget. Mancing mania, hore! Mari makan. Makan dulu nasi goreng warna pink. Pertama kali makan nasi goreng warna pink Nora. Ini pink apa ungu sih guys? Fuchsia. Oh nggak tahu kan fuchsia. Sebelum kita turun snorkeling, sedikit saya mau briefing ya. Sebelumnya teman-teman udah pernah snorkeling sebelumnya atau baru ada yang baru snorkeling? Bagi yang baru snorkeling, saya contohin ya gimana cara pakai maskernya yang benar dan baik. Jadi ketika kita udah pakai masker, tuh hidung udah nggak aktif lagi. Maksudnya nafasnya lewat mulut. Bicaranya kayak gini, kita kasih press ya biar airnya nggak masuk. Nanti kalau air masuk itu kacanya bisa buram. Terus cara pakai mulutnya kayak gini, kita masukin semua aja dulu. Terus nanti kalau masuk air lewat selang ini, kita tiup aja. Intinya kita jangan panik, itu aja ya. Mungkin kakak kan udah diving, udah tahu sebelumnya ya. Oke. Terus teman-teman udah sering pakai sepatu kata gitu ya? Yang belum biasa, kalau nggak mau kram, nggak usah pakai. Soalnya kalau nggak biasa itu bisa bikin kram kakinya, karena ditahan sama sepatu kata gitu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya ataupun Baharia untuk tentang snorkelingnya. Nah sekarang kita mau free dive. Terus udah gitu ini kayak fins-nya supaya berenangnya bisa lebih dalam, lebih cepet, lebih deh pokoknya. Terus sama kayak ini nih. Ini beratnya 2 kg. Sebenarnya harusnya 1 kilo aja, cuman aku pengen nyobain aja 2 kilo supaya gampang di dalamnya lama. Maksudnya di dalamnya bisa nyemplung sampai dalam gitu. Gitu guys. Terus apa lagi? Terus ada kacamata renang. Indang. Kacamata renang. Sama ini. Supaya bisa gak capek berenang maksudnya gak capek bernafasnya. Karena kita kan ngambil nafasnya gini. Gitu. Ntar kalau misalnya udah mau berenang, copot masuk ke dalam. Gitu guys. Ini. banget dari sana kita diturunin padahal di ujung tuh, tapi harus tuh kenceng banget. Jadi kita diem doang, dia udah ngikut saja, diem doang ini udah langsung meluncur gitu loh. Pas dari sana ada kelolosan di situ kan, pas mau berenang ke sini gila berat banget, nggak maju-maju saking arusnya tuh kenceng, tau nggak? Kayak gitu. Tapi ya seru sih, cuman kayak aku bocor buat free diving, buat scuba, cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak ada ikan? Ada ikan, tapi dikit, nggak terlalu banyak. Tapi yang penting seneng. Mana guys? Capek. Capek? Capek boy. Arusnya kencang. Hah? Iya tahu, cuman ini kosong.
banyak sampah guys. Coba deh kalian tuh kalau misalnya lagi di laut gitu jangan buang sampah sembarangan. Kasian tahu, berdampak banget sama lingkungan kita. Sumpah deh, aku suka sedih kalau ngeliatnya. Kenapa kalau aja gitu ya? Sampai di Pulau Komodo. Yang waktu itu aku pergi ke sini tuh perginya ke Pulau Rinca. Dia komodonya tuh cuman sedikit, tapi treknya cuman pendek. Kalau ini rada panjang, terus komodonya lebih banyak gitu guys. Mari kita lihat komodo. Itu si bapaknya pada bawa bambu panjang-panjang nungguin layangan putus. Layangan putus. Hai guys, kita sekarang udah sampai di Taman Nasional Komodo. Mari kita ketemu komodonya. Di lokasinya, yang mana lokasi ini diberi nama Loh Liang, sedangkan Loh Liang ini diambil dari bahasa orang kampung Komodo. Jadi Loh itu artinya teluk, Liang artinya lubang atau sarang daripada binatang Komodo. Dan mau menjelang gelap ini, jadi kenapa kita tawarkan langsung ke sana. Dan sebenarnya di sini ada dua opsi yang ingin kami tawarkan selain daripada opsi yang saya tawarkan itu. Di sini ada yang menengah, ada yang short. Jadi yang menengah ataupun yang short ini area trekkingnya ke hutan. Dan hutan, jadi beberapa kali kita berangkat ke hutan, jadi kita tidak pernah menemukan komodonya di hutan, terkecuali di area sini. Kenapa kita ingin tawarkan ke area sini supaya kita langsung ke komodonya. Ih, lucu banget busanya. Udah. Jadi 3 hari lalu baru aja ada anak kecil, baru aja ada orang tidur di bale-bale, terus kakinya digigit dan putus. Dan beberapa waktu lalu ada anak kecil juga, tangannya digigit, habis itu tangannya putus. Jadi setahun ini ada 2 korban, guys. Serem banget. Makanya kita mesti hati-hati karena dia bener-bener dia pemakan daging kan. Jadi harus hati-hati. Jadi komodo itu indera penciumannya tuh luar biasa ya. Dia bisa mencium bau makanan dari jarak berkilo-kilometer. Jarak berkilo-kilometer gitu guys. Komodo itu nggak boleh ngelihat pergerakan yang tiba-tiba gitu loh. Susuk atau kita lari nggak boleh. Terus kita kalau misalnya lagi pergi mau ketemu komodo itu harus bergerombol rame-rame gitu. Kalau sendirian bahaya, bisa di gitu. Ger, lu nggak mau foto bareng komodo, Ger? Lapar. Anak kecil ya dulunya? Tidak. Kalau yang 3 hari yang lalu itu dewasa umur 15 tahun. Oh, yang jempolnya. Jarinya ini yang Bukan ranger itu? bukan, itu di masyarakat perkampungan di sana. Dia hanya dia lagi santai di Bareng-bareng ya. bawah kolong rumah, tidur gitu. Jadi komodo kecil datang. Untungnya komodo kecil, bukan komodo yang besar yang Itu aja bisa ngilangin jempol ya. iya. Jadi tau nggak yang ikutan trip ini tuh ya macam-macam. Ada dari Jogja, Padang, Pekanbaru, Medan, Bandung, sama apalagi ya? Aceh. Gokil nggak? Bisa rame-rame semuanya ikutan trip sama Zada, seru banget. Jadi dari tadi kita dengerin banyak logat-logat, aksen-aksen tempat-tempat lain. Dan Jakarta juga pasti ada. Ya kita kan di Jakarta. Gitu. Jadi hari ini tuh kita udah lihat komodo. Aku udah pernah kesini sebelumnya. Terus tadi ketemunya cuma 1, nggak apa-apa. Tapi komodonya lucu. Tapi kan bahaya ya. Dan abis ini kita sekarang mau balik ke kapal. Terus kita mau barbecue night. Besok kita akan ke Banyak main air besok. Besok main air gitu. Taka Makassar.
Terus nggak tahu kemana lagi. Pasti kayaknya sih seru juga sih, tapi air-airan. Tuh guys, nggak sabar buat besok. Oke, sip. Lihat tuh guys, sumpah sedih banget. Guys, please banget kalian jangan buang sampah sembarangan. Bener-bener berdampak buruk buat lingkungan kita. Ini tuh apalagi plastik ya, dampaknya tuh jangka panjang karena nggak bisa diurai. Terus kasihan sama binatang-binatang yang ada di laut. Kalau misalnya binatang yang di laut aja udah punah atau terganggu ekosistemnya, itu juga mengganggu manusia. Nanti manusia juga ekosistem kita tuh ngaruh juga gitu loh. Pokoknya jangan buang sampah sembarangan, kasihan binatang laut. Tau nggak sih, sedih aku ngeliatnya. Tau gak sih, kadang tuh butuh trip bengong, tau gak? Trip yang emang beneran nggak ada aktivitas apa-apa, cuma ngeliatin view sebagus ini aja, pakai mata sendiri, nggak foto, nggak video, dinikmatin aja. Trip bengong namanya menurut aku. Kayak bengong aja gitu ngeliatin. Pernah gak sih guys kalian kepikiran untuk, maksudnya millennials and Gen Z ya, kepikiran untuk melihat pemandangan, tapi nggak foto, nggak video, dilihatin aja, dinikmatin pakai mata gitu. Kalau yang halus tuh dia bisa kadang. Udah deh, sampai di kapal, tinggal ini jus apa nih, buah naga sama nggak tahu apa manis, pokoknya enak. Tinggal chill, barbecue night, ada yang nge-DJ, istirahat. Besok kita berenang. Bang,